Silakan Pak, silakan. Kita sudah mendengar suara Bapak dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih buat kesempatan ini. Ya, bencana penata ulang relasi peradaban, hukum dan ekologi di Tanah Batak. Recording in progress. Dan tanggung jawab ekologis, refleksi teologis dalam krisis ekologis mendorong kita untuk mengetahui sudut pandang yang benar di era antroposen. Ya, mohon layarnya baik, terima kasih. Saya ulangi, krisis ekologis mendorong kita untuk mengetahui sudut pandang yang benar di era antroposen. Tantangan bagi manusia ialah apakah ia akan menjadi pelayan, yaitu untuk mengelola, merawat dan menjaga oikos atau rumah bersama, atau bahkan justru menghancurkannya. Tidak gini kejahatan dalam pemenuhan pangan masih terus terjadi sebagai kebutuhan dasar, sebab faktor utama pangan dan pertanian merupakan penyumbang utama krisis iklim, sekaligus sektor yang paling terdampak olehnya. Relasi manusia yang tidak adil telah memicu perubahan iklim, dan diskursus seputar hal ini tidak pernah bersifat murni ilmiah atau netral secara gender. Ketika kita mengingat peristiwa air bah, ada kesamaan antara persoalan mengenai pandangan tentang diri sebagai pusat atau sentrum utama di atas yang lain, baik manusia maupun ciptaan lainnya. Dengan demikian, ini merupakan pengulangan dari hasrat untuk menjadi sama seperti Allah, khususnya dalam hal kontrol atas kehidupan secara keseluruhan, serta gagasan konsumsi yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkesudahan dengan mengorbankan kehidupan dan relasi. Oleh karena itu, ketika menelusuri sebab-sebab antropogenik, seorang teolog Moore menegaskan adanya ketegasan yang paling mendasar ialah ketika menempatkan manusia di dalam sistem kekuasaan, keuntungan dan reproduksi dalam jejaring kehidupan, atau yang dia sebut sebagai kapitalose. Ketika bencana air bah, begitu pula dengan bencana di Tapanuli Raya, Aceh, Sumatera Barat, dan daerah lainnya terjadi, kita berpikir untuk mengajukan pertanyaan yang sulit untuk kita gumuli dengan merasa trauma yang ditimbulkan oleh gambar Allah yang menjadi penyebab bencana. Mengkritik bahwa meskipun para penulis Alkitab menegaskan bahwa penyesalan dan rasa sakit ilahi menyebabkan air bah, Kejadian 6 ayat 6, tidak ada yang mempersiapkan pembaca terhadap kekerasan ilahi yang begitu tanpa belas kasihan. Karakter ini sangat berbeda dari Allah pencipta yang penuh kasih dan damai. Citra ini lebih menyerupai seorang tiran atau diktator zaman modern. Sebelum terjadinya air bah, Allah sebenarnya telah memberikan peringatan dan ketetapan pencegahan atau mitigasi bencana. Nuh menggunakan perintah Allah sebagai peringatan bagi sesama manusia, tetapi ia ditolak. Nuh menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membangun Bahtera sebagai pusat evakuasi dan untuk mengumpulkan semua spesies, termasuk yang paling rentan, demi menjamin keberlanjutan kehidupan. Gambar Allah dalam narasi air bah harus menjadi peringatan bagi kita bahwa membenarkan Allah yang hampir memusnahkan seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan adalah pandangan yang berbahaya, karena dapat menumpulkan penguasa duniawi. Kita cenderungan menyalahkan Allah atas tragedi bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli tidak dapat dimaknai Allah atau hukuman ilahi. Tafsir teologis yang demikian justru melanggengkan fatalisme dan mengaburkan tanggung jawab manusia dalam rangka iman yang membangun harapan. Dan bencana harus dibaca sebagai tanda krisis relasi. Tadi sudah disinggung ya sedikit.
relasi manusia dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Dalam konteks bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi atau yang kita sebut sebagai bencana ekologis di Tapanuli, pernyataan para pejabat negara yang menekankan curah hujan ekstrim dan peristiwa siklon tropis yang melanda Sumatera memang penting sebagai penjelasan meteorologis. Namun ketika penjelasan tersebut berhenti pada faktor alam semata, ia berisiko menjadi narasi pengalihan tanggung jawab. Hujan lebat dan siklon tropis adalah realitas iklim, tetapi dampaknya menjadi bencana mematikan karena landscape yang telah rapuh, deforestasi, ruang yang abai, eksploitasi tanah, serta melemahnya kearifan ekologis atau kearifan lokal. Dengan kata lain, hujan adalah pemicu, tetapi kerusakan relasi manusia dengan alam adalah penyebab yang memperparah. Alkitab dan tradisi iman mengajarkan bahwa Allah berpihak pada kehidupan. Karena itu, bencana menjadi seruan pertobatan ekologi. Itu cara hidup, cara pasif, melainkan harapan yang mendorong perubahan sikap tindakan pemulihan. Namun Pak, tafsir iman kebijakan lokal, kebijaksanaan lokal yang suatu komunitas memahami alam, kehidupan yang ilahi. Dalam konteks Tanah Batak, dialog ini mengantarkan kita untuk menggali nilai-nilai teologis yang hidup dalam tradisi keagamaan dan adat masyarakat Batak. Menggali nilai-nilai teologis dalam tradisi keagamaan masyarakat yang ada di Tanah Batak, kita tahu bahwa bagi masyarakat Batak, adat agama bagi masyarakat Batak merupakan penerimaan suatu kenyataan yang lebih tinggi sebagai objek ketakutan dan pemujian yang kepadanya ia dapat bergantung sebagai sekutu yang berkuasa dan panjang akal. Seorang yang sudah lama mengkaji masalah hubungan adat dan imam, yaitu Peterson, mengatakan bahwa untuk menjaga keutuhan dan melindungi masyarakat dari berbagai masalah kehidupan, maka orang Batak sangat kuat menjaga adat. Bagi orang Batak dengan melaksanakan adat dengan baik, maka mereka akan terhindar dari kecelakaan, bahaya, bencana, penyakit, dan lain sebagainya. Bahkan dalam kenyataan sehari-hari tidak bisa lagi dibedakan antara dan juga bagaimana pelaksanaan aktivitas bergereja. Bagi masyarakat Batak Toba misalnya, agar bukan hanya mengatur kehidupan sekarang tetapi juga mengatur hidup sesudah kehidupan nanti. Dalam budaya Batak Toba, kita mengenal ugasan yang dinilai sebagai amanat atau warisan leluhur yang menuntut penghormatan terhadap pelestarian bumi dan seluruh isinya. Konsep ini mengajarkan generasi penerus untuk memanfaatkan alam secara arif dan bijaksana, karena bumi dipahami sebagai anugerah yang harus dijaga, bukan dieksploitasi. Ugasan sekaligus menjadi pemaknaan etis atas pemberian warisan yang mengikat tanggung jawab ekologis dan sosial. Dalam uhum atau batik adat Batak, khususnya terkait parhumaon atau pengelolaan ladang dan sawah, kegiatan ini dipandang sebagai perintah adat yang wajib dilaksanakan, karena memang masyarakat Batak adalah masyarakat agraris. Yang melaksanakan ini yang pertama kali adalah raja atau pemerintah, pemimpin, kepala kampung bersama keluarga inti mereka, lalu kemudian kepada seluruh keluarga atau warga masyarakat. Aturan adat persawahan mencakup hukum tentang merambah hutan, panopahion, hukum membuka lahan baru, panaribaon, hukum terkait pematang yang longsor, gaduh nama Tuhan, hukum batas tanah, partalohan hauma, dan hukum pengagunan tanah, pandondonan hauma. Keseluruhan batik ini menegaskan penting tata kelola tanah yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Menurut Lumber, masyarakat Batak tradisional menghendaki asa marfatin maruhun upoto nauli dohot narwa, asa dilahun nauli dipasidi narwa. Dan masyarakat Batak selain batik juga hidup dalam adat yang pertama mengenal ada istilah nauna, yaitu larangan
terutama yang ditujukan kepada anak-anak agar tidak melakukan perbuatan yang menyakiti, sia-sia, atau bertentangan dengan hukum adat. Prinsip ini menanamkan ketaatan pada hukum dan pengendalian diri sejak dini. Unang balik nasouhu, unang ulah sejadi, unang pajaluluhu, unang papuliuhu. Lalu kemudian yang kedua, natokka, pantang atau tabu bagi orang dewasa agar tidak melanggar norma adat yang telah mapan. Tokkado kabuan tabawan adat na jongjong, tokkado wakaan adat na peak. Lalu yang ketiga, nasojadi, yaitu larangan keras bagi orang tua dan raja. Nasojadi tapulo gaul pasopa, nasojadi kaulahon tangan maksopa. Nasojadi paggatot nasosira, nasojadi paidupom naso air. Selain patut dan hukum masyarakat Batak juga mengenal sumpah, yang dihukum adat yang saling melengkapi dan satu sama lain yang tidak boleh dilanggar. Perbedaannya terletak pada sanksi. Pelanggaran patut atau hukum dikenai sanksi nyata seperti denda atau bahkan nyawa, sedangkan pelanggaran subang diyakini mendatangkan kutukan spiritual seperti murka, leluhur, penyakit, kematian ternak, atau kerusakan tanaman. Kepatuhan terhadap patut lewat hukum menunjukkan kesadaran kolektif yang disebut dengan solidaritas mekanis, di mana setiap individu dianggap menyatu dengan tata norma moral yang tampak dalam berbagai aktivitas seperti kepercayaan-kepercayaan mitos. Ini merupakan etos sosial kebudayaan yang mendasari sistem nilai, moral, dan cara berpikir kehidupan leluhur masyarakat Batak yang dulu. Integrasi teologi, etika lingkungan, dan kearifan budaya Batak. Integrasi atau pandangan secara ekoteologi dengan nilai-nilai budaya yang telah banyak diketahui menandakan sebuah penunjuk. Jadi artinya integrasi adalah sebuah penunjuk arah atau peta menuju suatu tujuan yang akan dijangkau. Sebagai penunjuk arah, mengintegrasikan pemahaman ekoteologi dan pemahaman masyarakat Batak Toba membutuhkan teologi yang kontekstual, teologi yang lahir dan hidup dari perjumpaan gereja yang hidup dengan dirinya. Integrasi merupakan kebutuhan yang timbul oleh kurangnya kesadaran gereja dengan kehidupan luas di sekitarnya. Ini sebagai autokritik oleh gereja, karena gereja hanya hidup di dalam dirinya saja, di dalam lingkungan tempat di mana gereja itu saja, ya, sehingga ini penting sekali untuk menjadi persoalan, menjadi refleksi kita, ya, dan juga bagaimana menata berteologi kontekstual pasca. Tapi sebelum pasca bencana ini sebenarnya juga sudah terus digaungkan. Bisa lebih kontekstual. Bisa lebih. Saya mengutip dalam disertasi saya yaitu Epanos dengan karya Regionalis yang menganut pandangan thinking locally, act globally. Oke, Pak Pendeta, kami bisa menangkap beberapa bagian dari paparan ini, bisa langsung kepada kesimpulan atau hal-hal yang perlu direkomendasikan dari sisi teologi. Silakan, Pak. Ya. Nah, yang harus dijadikan sebagai rangka berpikir dan rangka kerja framework adalah bagaimana dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan beriman, budaya kearifan lokal itu harus benar-benar terintegrasi dalam satu ruang, dalam satu kerja, dalam satu gerak yang sama. Itu yang penting, sehingga ketika kita misalnya memahami sebuah pemahaman tentang ekologi, maka pemahaman kita bukan hanya sekedar pemahaman yang mekanis, tetapi pemahaman yang sosiologis dan juga menghasilkan nilai-nilai, ya. Nah, untuk itu, untuk memperkuat ini, maka membangun kesadaran teologi sebagaimana yang kita harapkan dan juga merumuskan alat teologi kontekstual di Tanah Batak, maka gereja
dalam setiap ajaran, dalam setiap liturgis, bahkan renungan atau firman Tuhan, ya, setiap hari itu memang harus belajar untuk melihat bagaimana konteks ekologi yang hari ini sudah sangat menjauhkan manusia dengan ciptaan lainnya, bahkan dengan oikos. Manusia bukan lagi sebagai pengelola, tetapi manusia menggunakan itu hanya untuk kepentingan diri, hanya untuk kebutuhan manusia itu tanpa memperhatikan kebutuhan keberadaan ciptaan lainnya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, itu lagi, saya ingin menghubungkan ini dengan perjuangan kami setelah berdirinya atau dibentuknya sekretariat bersama Gerakan Ekumenis. Itu yang saya kira penting juga, bahwa di Sumatera Utara, gereja-gereja Sumatera Utara bersama dengan seluruh elemen masyarakat telah membentuk sebuah sekretariat bersama Gerakan yang telah mendesak, ya, dan juga membangkitkan kembali bagaimana perusahaan industri ekstraktif yang hari ini ya menjadi tadi kita jelaskan dengan baik sekali. Ya, secara ekonomis yang kebersamaan ini menjadi nyata, ya, sehingga kami juga berharap Bapak Ibu, saudara-saudara dan warga jemaat di seluruh elemen yang ada di Jakarta, saya katakan, ya, juga mendukung gerakan sektor bersama ini. Karena ada nanti tanggal 27 Januari akan melakukan aksi di Jakarta, kalau DPR tidak dinyatakan tutup secara permanen. Baik, terima kasih Pak. Bapak Direktur ditahan. Bertindak bagi masa depan Bapak, adalah iman dan tanggung ekologis tidak dapat dipisahkan. Ketika bumi terbuka, iman tidak boleh diam. Bencana ekologis yang mulai datang peduli adalah panggilan pertobatan peradaban, sebuah seruan untuk mengubah cara berpikir, cara hidup, dan cara kita memperlakukan alam ciptaan Tuhan. Kita dipanggil berubah dari iman yang pasif menuju iman yang transformatif, dari doa yang hanya terucap di bibir menuju tindakan nyata yang memulihkan kehidupan. Iman sejati ini diakar, tetapi turun ke tanah, hutan, air, dan ruang hidup masyarakat. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta, sudah kami tangkap. Pemerintah. Baik. Baik, Bapak Ibu, sekiranya tadi memang agak terputus sedikit-sedikit, tapi kita bisa menangkap bahwa yang penting bahwa iman itu tidak berhenti di altar dan ritus semata. Dan kemudian yang menantang tadi adalah bagaimana iman itu terpisah dengan sosial ekologi yang tadi dibahas. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita masih ada 4 tanggapan, tetapi tadi diinformasikan bahwa teman-teman dari Greenpeace, teman-teman dari Aman, kemudian teman-teman dari Zoom ternyata tidak bisa memberikan tanggapan. Tadinya kita akan berikan tanggapan. Mohon izin kalau memang masih ada di Zoom, kami akan kembalikan seluruh diskusi ini ke floor sekarang, karena begitu banyak kelihatannya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada para panelis, kepada narasumber. Nah, untuk itu kita pun ingin membatasi. Waktu kita sudah 6:30. Kira-kira kita sepakati berapa menit kita akan diskusi? Cukup maksimal setengah jam? Cukup setengah jam? Dan kita sepakat pukul 7 persis kita selesai diskusinya dengan pertanyaan-pertanyaan dari floor. Baik, ini ada 1, 2, 3, 4 ruang, 4 kolom. Memang dari sebelah sini ada banyak, tapi kami mengambil 2, kemudian 1 dari sini, 1 dari sana, dan dari sebelah kanan 1. Jadi dari sini karena banyak, cukup banyak, 2, dari sebelah kanan paling kanan 1, dari tengah 1, dan dari paling kanan 1. Kita mulai dulu, kita beri kesempatan dulu karena memang ini dari tadi abang yang berbatik merah dari tadi. Mohon izin, ya. Kemudian dilanjutkan nanti kepada ibu yang di belakang, Inang, ya. Kemudian setelah itu sebentar, Bang, kita atur dulu. Kemudian dari sebelah kanan nanti Amang, ya. Ya, oke. Kemudian dari tengah Amang, silakan. Baik. Dan nanti yang terakhir dari Amang yang di depan. Ya, baik, terima kasih. Silakan diperkenalkan. Berjolo mau jalan pasar. Saya
cukup komendo tumak saya lastor waktu mengira jadwal ni bertemu tahun HP pelaksanaan jauh panggang dari api berarti Batak belum bisa menyesuaikan sesuai jadwal yang dibuat. Coba kalian bikin lihat jadwal itu, ada yang hanya 10 menit, ada hanya 15 menit, ternyata omong sampai setengah jam. Mestinya moderator harus men-stop kalau sudah menjadi waktu, tidak bisa minta-minta. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh Danau Toba adalah kemiskinan, kebodohan dan korupsi yang dikatakan pasangan tadi. Tidak ada yang lain. Walaupun kita komentarkan udahlah. Kemiskinan, kebodohan dan korupsi. Saya sudah umur 83 tahun. Waktu saya masih SD, ya umur 65 tahun, 7 tahun, kencingnya aja tidak boleh di Danau Toba. Apalagi BAB, tidak bisa, langsung dihukum. Sekarang apa? Diberi dia maksud itu. Semua penginapan rumah makan apa semua, WC-nya adalah Danau Toba. Baik. Apa yang ditindak? Ditindak kalau ada mau ditindak dikasih uang habis semua perkara. Masih ada, Man? Pada ada sumut sebuah urusan memerlukan waktu yang amin. Baik, mau lihat ya, Bang. Lanjut penanya kedua dengan Inang. Ya. Mohon maaf, tadi Amang dengan Amang Bang bukan. Silakan. Mulia Amang, selamat malam buat kita semua. Saya sungguh berterima kasih bisa hadir pada saat ini. Kita boleh bersama-sama belajar dari bencana, kita menata ulang relasi kita. Dan kami juga sudah mendengar banyak dari Amang Timerman Manurung, maaf ya. Memang jelas sekali Amang, sangat-sangat jelas. Tapi menurut saya, alangkah baiknya supaya pemerintah juga bisa melihat kita, mari kita buat tim pendampingan namanya. Jadi kita kalau membuat sudah ada bagus data-datanya, harusnya kita juga buat tim pendampingan. Contoh memang, mungkin yang meninggal di sana kan sudah sangat banyak. Bagaimana kalau kita melihat keluarga yang rumahnya semuanya hilang karena mereka waktu bikin rumah mungkin hanya 2 batu, langsung pakai papan atau pakai apa, sehingga mereka hanya melihat dari jauh, rumahku sudah hilang, apaku hilang. Nah, mari kita sebagai orang Batak, kita buat pendampingan aman. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kita buat ini, kita undang Maposo, sehingga mereka bisa membuat satu kesatuan misalnya untuk tanggap bencana. Seperti tadi kata Pendeta Umar, ya kita semua harus dipersiapkan. Bagaimana kalau ada bencana, mereka sudah siap minimal 1 ransel tadi kan untuk 3 hari, ya Mang ya. Data-data amal itu sangat oke banget. Ya. Terus kemudian juga saya berterima kasih sama Amang Marwaran Syahaan ya, tegas mengatakan bahwa kita semua punya hak. Tapi sekarang mana kita akan Batak? Mana kita orang Batak yang mau bersatu Amang? Contoh kalau sekarang kita mengundang mereka-mereka yang punya latar belakang katakan sebagai entrepreneur Amang, punya dana, dia dengan melihat begini Amang, dia langsung keluarkan koceknya Amang. Saya siap membantu gitu Amang. Karena sekarang yang punya dana itu anak-anak muda Amang yang sudah jadi. Undanglah mereka sehingga kita boleh. Juga terima kasih sama Inang Susan. Mari kita sama-sama Amang. Inang, kita buat pendampingan. Kita jangan tidur dengan teori. Kita jangan tidur dengan narasi-narasi. Tapi bagaimana? Apa yang kita akan lakukan gitu loh. Walaupun kita benci sama pemerintah Amang,
Ketika kita melakukan yang baik, pilihan di pemerintah itu banyak. Latar belakang saya dalam hal yang sama. Jadi sebenarnya kita walaupun nggak begitu senang dengan pemerintah, karena mereka yang berkuasa, kita harus bersama-sama. Demikian dari kami. Terima kasih untuk. Terima kasih. Nama saya Cynthia Lani, Dr. Nani Samosir, HKBP Duren Sawit. Mau lihat kan? Terima kasih Nan. Usulan ya sifatnya ya Nan ya. Baik Pak Duta Daluk, perkenalkan saya Ojot Marhuga, jurnalis. Bertepatan saya konco di dua lembaga ini, YBDT dan Batak Center. Saya bertanya tentang tema ini juga. Terima kasih untuk dua lembaga ini sudah membuat refleksi untuk kita belajar dari bencana menata ulang relasi terhadap pendukung biologis dan ekologi di Tanah Batak. Saya kira kita juga perlu merefleksi. Oktober 2025 saya bertepatan ikut juga diskusinya dan saya beli buku dari Yudi Latif. Yudi Latif menulis buku Apa Jadinya Dunia Tanpa Iblis. Dia juga menulis di situ bagaimana Danau Toba 74.000 tahun yang lalu mahkota dari Danau Toba itu pecah, dan itu menjadi semacam bukan hanya bencana, kiamat dunia. Jadi Yudi Latif menyebut bahwa kita sudah di ranah atau di era kiamat kelima ini. Jadi dia hitung sudah 4 kali bumi ini mengalami kiamat. Pertanyaannya kemudian sebenarnya, karena ini saya juga bertepatan penggiat teologi ya. Saya tadi merujuk dari pendeta Komar Buntok dan terakhir Bapak Seliger tadi. Mereka kan menyerukan bagaimana bertobat. Jadi bukan hanya pemerintah bertobat, tapi kita juga bertobat begitu. Pertanyaannya sebenarnya yang harus kita jawab, apa yang kita harus lakukan? Karena kita tidak boleh hanya menuduh satu pihak begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman. Kita akan lanjutkan ke penanya keempat. Silakan. Dari sebelah sini dulu, Bang. Oh, nanti terakhir ya. Iya. Melihatnya, nama saya Takur Tasawi, kami pencinta dan kemenyan, dan saya sudah meneliti kemenyan dari tahun 2017. Kemenyan ini obat ataupun bisa mencegah saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Cuma saya sampai sekarang masih kesulitan untuk meneliti ini dengan baik. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bahwa kemenyan itu saat ini petaninya sudah diijon hampir 90% sama toke-toke. Jadi memang kasihan sekali petani ini. Kemudian hasilnya pun karena alam sudah berubah. Dulu sampai tahun 80 atau 90, ketika mereka manigi namanya waktu mandi hasilnya ini, dia masih bisa menginjak getah kemenyan itu di pohonnya dan bisa naik. Sekarang karena tipisnya dia udah nggak bisa, Jadi memang hasil kemenyan itu makin lama makin sedikit. Nah, kembali tadi kata Bapak ini kemiskinan, dan itulah sekarang kondisinya petani kemenyan itu diijon. Jadi saya sangat berharap contohnya kayak Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah ini bisa mempunyai aset sampai 450 triliun dan uang cash 13 triliun di bank. Nah, saya bingung, HKBP yang begitu besar tidak bisa mempunyai aset setinggi itu. Padahal kita tahu dari dulu HKBP dapat sumbangan dari luar negeri, tapi nggak tahu kemana asetnya. Nah, saya sangat berharap YPDT atau Batak Center ini bisa menjadi organisasi yang membuat lembaga usaha yang bisa seperti Muhammadiyah ini, yang mendatangkan apa, dan dulu sudah ada ide-ide untuk membuat dana abadi, tapi sayang dana abadi itu pun berbunyi begitu aja dan hilang begitu aja. Sebenarnya harusnya ini dibuat dari investasi. Jadi Batak itu harus bersatu dan saling percaya. Dana investasi ini bisa dikelola oleh orang-orang profesional. Kita sangat tahu
sampai di Amerika begitu megahnya hak gereja HKBP. Artinya jemaat HKBP itu tidak main-main, dia bisa punya uang dan kaya. Begitu juga di Jakarta, kita begitu banyak gereja-gereja yang bisa kita dirikan dan sampai membuat sopo ataupun gedung pertemuan. Jadi saya sangat berharap apakah kita bisa saling bersatu dan saling percaya untuk membuat dana abadi ini, jangan dana abadi yang namanya, jadi dana investasi, dan yang mengelola IPT atau Batak Center atau sejenisnya, saya kurang tahu, dan dikelola oleh kaum profesional sehingga petani kemenyan tidak diijon lagi oleh tokoh-tokoh yang hijau. Terima kasih. Baik. Horas kita. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari floor, kami persilakan. Iya, betul-betul. Wala natin kita sebutna itu ada umum di sebagian ada sering di media di televisi. Nama saya Dr. Emrus Sihobi. Ada beberapa catatan saya sebenarnya yang harus kita bicarakan adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Dari tadi kita belum bicara tentang itu. Di hadapan kita ada bencana ekonomi. Di hadapan kita ada masyarakat yang korban. Tetapi kita tidak boleh berada pada posisi TPL atau bukan TPL. Jadi sangat tidak baik peran kita, peran yayasan maupun Batak Center ada mengatakan tutup TPL. Tidak begitu solusi. Ketika menyelesaikan masalah, kita jangan ada di salah satu pihak. Tetapi jadilah kita menjadi penjahit jarum, menyatukan, berdialog,